Ditto, film yang menceritakan tentang seorang pria yang mengetahui masa depannya, yaitu sang kekasih saat itu adalah jodoh dari teman karibnya di masa yang akan datang. Dia mengetahui hal tersebut karena pada suatu hari saat dia memakai alat komunikasi, entah kenapa alat komunikasi tersebut terhubung kepada seorang perempuan dari masa depan yang mengaku sebagai anak dari sahabat dan kekasihnya saat itu. Sebelum lanjut ke videonya, Bang Men saranin kalian lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini mengandung full spoiler. Dan bagi kalian, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Ini adalah kisah seorang laki-laki yang hidup pada tahun 1995 yang bernama Kim Yong. Kim Yong merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus Korea. Dia juga dikenal sebagai pria yang bodoh dalam soal cinta oleh teman-temannya. Diperlihatkan pada suatu hari saat Kim Yong sedang kuliah, dia melihat seorang perempuan cantik bernama Han Sol. Kim Yong mengetahui bahwa Han Sol adalah mahasiswi baru di sana, sebab Han Sol cukup terkenal di kalangan mahasiswa karena parasnya yang cantik dan juga pintar. Karena Kim Yong mengetahui hal itu, dia berinisiatif mengajaknya keliling kampus agar Han Sol bisa mengetahui grup apa saja yang ada di sana. Mereka pun mengelilingi kampus bersama, yang membuat di antara keduanya saling mengenal satu sama lain. Setelah cukup lama mereka melihat berbagai grup yang ada, akhirnya Han Sol pun memutuskan untuk bergabung dengan grup teknik. Kim Yong pun mengantarkan Han Sol ke perkumpulan anak teknik di sebuah resto pada malam hari. Namun, ketika Han Sol berada di sana, salah satu senior mereka membulinya. Akhirnya, Han Sol pun keluar dari sana. Kim Yong yang juga berada di sana merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Kim Yong juga keluar dari tempat itu. Namun, saat Kim Yong keluar dari sana, tiba-tiba Han Sol memegang tangannya. Ternyata, Han Sol memang menunggu keluarnya Kim Yong dari tempat tersebut. Kemudian, Kim Yong pun mengantarkan Han Sol untuk kembali ke asramanya. Setelah dari sana, Kim Yong pergi ke lapangan basket untuk menemui teman karibnya yang bernama Yoon Sung. Kim Yong bercerita kepada Yoon Sung bahwa dia mendekati mahasiswi baru, yaitu Han Sol. Keesokan harinya, Kim Yong bertemu Han Sol di kampus. Kim Yong pun mengajak Han Sol jalan-jalan bersamanya. Saat Han Sol dan Kim Yong melihat-lihat poster di samping gedung, Han Sol bercerita tentang impiannya di masa depan kepada Kim Yong. Namun, saat Han Sol bertanya apa impian Kim Yong yang terpesona oleh kecantikan Han Sol, akhirnya dia keceplosan. Kim Yong menjawab bahwa impiannya hanya ingin mencium Han Sol. Akhirnya, karena kejadian itu, mereka pun saling canggung satu sama lain. Beruntungnya, setelah itu ada Yoon Sung yang sedang keluar dari gedung tersebut. Akhirnya Kim Yong punya alasan untuk pergi. Kim Yong mengatakan pada Han Sol bahwa dia sudah punya janji dengan Yoon Sung. 너랑 키스하는 목마려옵니다! 하고 여러분! 한솔아 그게 아니라 그게 Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang mahasiswi di kampus yang sama seperti Kim Yong. Bedanya, dia hidup pada tahun 2022 yang bernama Kim Mooney. Kim Mooney merupakan mahasiswi semester akhir, yang mana dia harus mengumpulkan tugas akhirnya sesegera mungkin, yaitu mewawancarai seseorang untuk dijadikan makalah. Akhirnya pada suatu hari, Kim Mooney menggunakan HAM milik ayahnya waktu masih muda dulu untuk mewawancarai orang random di sana. Tapi entah kenapa alat tersebut menyambungkan kepada seseorang yang berada di tahun 1995, yaitu Kim Yong. Kembali ke Kim Yong yang malu bercampur kesal karena kejadian tadi siang. Akhirnya Kim Yong menghibur dirinya dengan berkomunikasi dengan seseorang menggunakan HAM yang dipinjamnya dari Yoon Sung.
alat itu menghubungkannya dengan Kim Moon-hee. Kim Moon-hee bercerita kepada Kim Yong bahwa dia mencari seseorang yang mau diwawancarai untuk tugasnya. Akhirnya Kim Yong bersedia untuk menjadi sukarelawan untuk diwawancarai. Kemudian mereka pun berjanji untuk bertemu di depan gedung kampus. 저는 이름은 김. 모르는 사람 인터뷰하기라는 과제가 있어서 혹시나 하고 내일 학생회관 앞 공중전화에서 만나요. 그래주면 저야 완전 땡큐시죠? Keesokan harinya, Kim Yong dan Kim Moon-hee tidak bertemu, walaupun mereka berada di tempat yang sama. Itu dikarenakan mereka memang mempunyai masa yang berbeda. Kemudian, mereka pun pulang masing-masing ke rumah setelah cukup lama mereka menunggu. Saat di rumah, Kim Yong menghubungi Kim Moon-hee. Mereka pun saling menyalahkan karena tidak datang. Kim Moon-hee dan Kim Yong masih belum menyadari bahwa mereka dipisahkan oleh waktu yang berbeda. Keesokan harinya, Kim Moon-hee pergi ke kampus saat menjelang malam. Dia berpikir kenapa dia tidak bertemu dengan Kim Yong jika dia datang. Namun, tiba-tiba Kim Moon-hee didatangi oleh satpam yang berjaga di sana. Lalu, Kim Moon-hee menjelaskan apa yang terjadi. Pak satpam pun mengatakan bahwa mungkin Kim Moon-hee akan menemukan sesuatu yang dicarinya di telepon umum. Akhirnya, saat Kim Moon-hee di rumah, dia menghubungi Kim Yong dan menyuruhnya menulis sesuatu untuk Kim Moon-hee di bagian kiri atas kotak telepon umum jika tidak menemukan Kim Moon-hee setelah jam 12 siang di depan gedung. Akhirnya, Kim Moon-hee menemukan tulisan dari Kim Yong yang sepertinya sudah lama, dan Kim Yong menulis bahwa dirinya memang dari tahun 1995. Malam harinya, Kim Moon-hee meminta maaf karena telah tidak mempercayai Kim Yong, begitupun sebaliknya. Akhirnya, mereka pun menjadi akrab satu sama lain. Oleh karena itu, Kim Yong meminta saran kepada Kim Moon-hee tentang bagaimana cara mendekati seorang perempuan. Karena waktu itu, Kim Yong memang ingin menyatakan perasaan kepada Han Sol. 그러니까 헐, 연애 상담이요? 뭐랄까 다양한 말해보세요. Keesokan harinya, Kim Yong mendekati Han Sol. Tapi bedanya sekarang Kim Yong lebih keren dan elegan dari sebelumnya. Hal itu disebabkan saran dari Kim Moon-hee. Kim Yong mengikuti perintahnya mulai dari pakaian, mengajak Han Sol menonton, jalan-jalan, sampai mengajaknya berkencan. Setelah Kim Yong melakukan itu semua, kemudian dia mengantarkan Han Sol ke asramanya. Merasa itu adalah momen yang tepat, akhirnya Kim Yong menyatakan perasaannya kepada Han Sol. Han Sol pun menerimanya. Dia mau menjadi kekasih Kim Yong. Kemudian Kim Yong pun pulang dengan perasaan gembira saat itu. Sesampainya di rumah, Kim Yong menghubungi Kim Moon-hee untuk berterima kasih kepadanya. Mereka pun saling bercerita saat itu. Sampai akhirnya Kim Moon-hee menyadari mungkin Kim Yong kenal dengan ibu dan ayahnya. Sebab ayah dan ibunya sekolah di kampus yang sama dengan Kim Yong pada tahun itu. Kemudian Kim Moon-hee memberitahu nama ayah dan ibunya kepada Kim Yong, yaitu Yeon Sung, teman karibnya, dan Han Sol yang menjadi kekasih Kim Yong saat itu. Kim Yong pun marah dan dia pun langsung merusak alat tersebut. 혹시 김은성이라고 아세요? 99학번 서한솔은 모르세요? 엄마랑 아빠는 학교에서 진짜 돌아버리겠네. 야, 너 누구야? Keesokan harinya, saat Kim Yong pergi ke kampus, dia melihat Yeon Sung yang sedang bersama Han Sol. Kim Yong berpikir bahwa dia telah ditipu oleh Yeon Sung, yang mana dia telah menyuruh seseorang yang bernama Kim Moon-hee untuk berpura-pura mengaku dari masa depan demi menjebak Kim Yong. Akhirnya, Kim Yong tiba-tiba menarik baju Yeon Sung dan langsung menanyakan hal tersebut. Yeon Sung kebingungan atas apa yang Kim Yong tanyakan. Kim Yong pun meminta maaf kepada Yeon Sung karena dia telah berpikir yang tidak-tidak kepadanya.
Setelah itu, Kim Yong selalu menghindarkan Han Sol dari Yoon Sung, sebab dia selalu khawatir atas perkataan Kim Moon-hee bahwa Han Sol akan menikah dengan Yoon Sung. Saat malam tiba, Han Sol mampir ke rumah Kim Yong. Saat Han Sol masuk, dia melihat Radio Ham di sana. Kim Yong mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajari Han Sol suatu saat. Akhirnya, karena hal itu, Han Sol senang dan memberikan stiker foto mereka berdua kepada Kim Yong yang ditempelkan di Radio Ham tersebut. Kim Yong pun ingat bahwa Kim Moon-hee pernah mengatakan di Radio Ham milik ayahnya ada stiker buram. Kim Yong yang mengetahui hal itu pun semakin cemas, sebab memang Kim Yong lah yang meminjam Radio Ham itu kepada Yoon Sung. Pagi harinya, Kim Yong mengikuti lomba basket di kampusnya. Saat Kim Yong sedang bermain, dia melihat Yoon Sung bersama Han Sol. Hal itu membuatnya cemburu. Akhirnya, saat di tengah-tengah permainan, dia menghampiri Yoon Sung dan langsung memukulnya saat itu juga. Saat malam tiba, Kim Yong bingung harus melakukan apa sekarang untuk mempertahankan Han Sol tetap bersamanya. Karena Han Sol dan Yoon Sung semakin dekat dan tanda-tanda yang dikatakan Kim Moon-hee mulai terlihat. Namun, ketika Kim Yong sedang melamun, dia tersadar bahwa kura-kura milik Kim Yong yang awalnya berada di sampingnya sudah tidak ada. Akhirnya, Kim Yong mencarinya sampai keluar rumah. Namun, dia melihat Han Sol dan Yoon Sung yang sudah memegang kura-kura miliknya. Mulai sejak saat itu, Kim Yong pun memutuskan untuk tidak mendekati Han Sol dan membiarkan mereka untuk saling kenal, sampai takdir itu sendiri yang menyatukan Yoon Sung dan Han Sol. Di lain sisi, kita diperlihatkan Kim Moon-hee yang sudah tahu keberadaan Kim Yong. Kim Yong yang berada di tahun yang sama dengannya. Kim Yong yang dewasa. Kim Yong cinta pertama ibunya. Kim Moon-hee mengetahuinya sebab dia menemukan buku yang ditulis oleh Kim Yong. Buku yang mengisahkan tentang seseorang yang mengetahui masa depannya karena berkomunikasi dengan putri dari pacarnya. Kim Moon-hee pun menghampiri Kim Yong yang saat itu dia menjadi penulis terkenal. Saat Kim Moon-hee berada di sana, dia senang karena Kim Yong mengingat semua tentang Kim Moon-hee dan cerita pun tamat. Setiap seseorang pasti mempunyai ujiannya tersendiri dalam kehidupan, entah dari sisi sosial maupun ekonomi, bahkan bisa hal percintaan sekalipun. Ujian itulah yang membuat seseorang bisa tegar dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Percayalah, jika kau berdoa dan ikhtiar dalam ujianmu, Tuhan akan mengirimkan seseorang yang tepat dan menemanimu dalam ujian itu sampai selesai.